sehat dan semangat. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah tentang memahami bentuk penyajian relasi. Agar kalian lebih paham, mari kita simak video berikut. Halo, bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi bab baru, yaitu bab relasi dan fungsi. Adapun materi yang akan kita bahas adalah memahami bentuk penyajian relasi. Baik, kita mulai. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertian dari relasi. Apakah pengertian dari relasi? Sebelumnya, mari kita perhatikan ilustrasi cerita berikut. Pada jam istirahat di kantin sekolah, ada Dwi, Arifin, Andri, dan Indah duduk melingkar pada suatu meja. Mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Dwi memesan bakso dan es teh, Arifin memesan soto dan es jeruk, Andri memesan es teh, dan Indah memesan es jeruk. Pertanyaannya, makanan apa yang dipesan Dwi? Minuman apa yang dipesan Arifin? Dan siapakah yang tidak memesan makanan? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu bagaimana definisi dari pengertian relasi. Perhatikan kata memesan, menghubungkan himpunan anak, yaitu Dwi, Arifin, Andri, Indah, dengan himpunan makanan dan minuman, yaitu bakso, soto, es teh, dan es jeruk. Pada kasus ini, kata memesan adalah relasi yang menghubungkan anak dengan himpunan makanan dan minuman. Kesimpulannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi kesimpulan ini merupakan pengertian dari relasi. Selanjutnya kita menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu pertama diagram panah, 2 himpunan pasangan berurutan, 3 diagram kartesius. Mari kita pelajari satu persatu, yaitu yang pertama adalah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Kembali pada ilustrasi di depan, tadi Dwi memesan bakso dan es teh, Arifin memesan soto dan es jeruk, Andri memesan es teh, sedangkan Indah memesan es jeruk. Sekarang coba diperhatikan, kita akan membuat diagram panah. Ada himpunan nama-nama orang dan juga nama-nama makanan dan minuman. Jadi nama himpunannya di sini orang dan di sini makanan. Kemudian diberi noktah titik-titik hitam seperti ini. Lalu kita buat tanda panah, dan yang paling utama adalah nama dari relasi tersebut, yaitu memesan. Sekarang Dwi memesan bakso, kemudian diberi tanda panah pada diagramnya di sini. Di sini Dwi juga memesan es teh. Jadi Dwi ini kita beri panah ke arah es teh ya. Kemudian Arifin memesan soto. Nah, dari Arifin ini diberi tanda panah ke arah soto. Arifin juga memesan es jeruk, ini diberi tanda panah ke sini. Lanjut, Andri memesan es teh, diberi tanda panah juga ini.
Terakhir Indah memesan es jeruk. Nah, kemudian juga diberi tanda panah yang sama. Dengan demikian diagram panah ini sudah terbentuk seperti ini ya, bisa dipahami. Kita lanjut pada himpunan pasangan berurutan. Yang perlu dipahami, Dwi memesan bakso dan es teh. Maka di sini tulis Dwi, bakso, Dwi, es teh. Karena yang dipesan Dwi bakso dan es teh. Berikutnya Arifin memesan soto dan es jeruk. Maka ditulis Arifin, soto, Arifin, es jeruk. Berikut Andri memesan es teh, ditulis Andri, es teh. Indah memesan es jeruk, ditulis Indah, es jeruk. Jadi untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan adalah seperti ini. Mudah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyajikan relasi dengan diagram kartesius. Di sini yang perlu dipahami adalah ini ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Horizontal biasanya disebut domain, vertikal biasanya kodomain. Yang domain itu adalah nama-nama orang dan kodomain adalah nama makanan. Sekarang perhatikan, ini Dwi memesan bakso. Maka pada diagram kartesius dilihat Dwi-nya di sini dan kemudian dihubungkan dengan bakso ya, ini pada garisnya diberi titik tebal seperti ini, noktah ya. Kemudian Dwi juga memesan es teh ya, es teh. Nah, maka ditarik garis ini, perpotongannya ini diberi titik noktah hitam seperti ini. Selanjutnya Arifin memesan soto. Kita cari ya, pada domain Arifin ini ditarik ke atas, kemudian soto ditarik ke kanan, ketemu perpotongannya diberi titik noktah. Arifin juga memesan es jeruk, maka juga diberi titik noktah seperti ini, perpotongannya di sini. Lalu Andri memesan es teh ya, di sini Andri, kemudian kita tarik perpotongannya ketemu ini diberi noktah. Terakhir Indah memesan es jeruk. Indah di sini kita tarik ke atas, es jeruk ini perpotongannya diberi noktah seperti ini. Dengan demikian sudah terbentuk diagram kartesius pada relasi. Bentuknya seperti ini. Langsung contoh soal yang pertama. Ada himpunan A dan B disuruh menyajikan ke dalam diagram panah. Di sini himpunan A dan himpunan B dengan relasi faktor dari. Informasi dari soal, 2 faktor dari 4, 6, 10. Pada diagram panah maka dihubungkan angka 2 dengan 4, dengan 6 dan dengan 10. Lalu 3 adalah faktor dari 6 dan 9. Caranya sama, 3 dihubungkan dengan angka 6 dan 9. 5 faktor dari 10, sama, 5 dihubungkan dengan angka 10. Kemudian 7, ini 7 tidak memiliki faktor, jadi pada diagram panah tidak memiliki pasangan. Bisa lebih paham untuk menyatakan dengan diagram panah. Kita lanjutkan himpunan pasangan berurutan. Dari informasi soal tadi, 2 faktor dari 4, 6, 10, maka ditulis 2,4, 2,6. Ini 26 ini dari sini 2,10. Lanjut 3 faktor dari 6 dan 9, maka ditulis 3,6, 3,9. Lalu 5 faktor dari 10, maka 5,10. Lalu angka 7 karena tidak mempunyai faktor di sini ya,
maka pada himpunan pasangan berurutan tidak ditulis. Bagaimana paham tentang himpunan pasangan berurutan? Baik, kita lanjutkan diagram kartesius. Pada informasi soal ada himpunan A itu 2, 3, 5, 7 ya, 2, 3, 5, 7, himpunan B 4, 6, 9, 10, 13. 2 faktor dari 4, 6, 10. Kita lihat di sini 2, kemudian dihubungkan dengan angka 4 diberi nokta, dengan angka 6 perpotongannya ya diberi nokta, kemudian dihubungkan dengan angka 10 perpotongannya juga diberi nokta. Lalu 3 faktor dari 6 dan 9, angka 3 ditarik garis dengan perpotongannya dengan angka 6 diberi nokta ini. Kemudian angka 9 ya, angka 9 ini juga diberi nota perpotongannya. Berikut 5 faktor dari 10. Ini di sini ya perpotongannya juga diberi nokta, dan 7 faktor dari ini tidak memiliki faktor ya. Jadi tidak ada noktanya pada koordinat kartesius atau diagram kartesius. Paham? Berikut soal kedua, disajikan diagram panah. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah, ini pilihan ya, sengaja saya buat pilihan ganda, A 2 kali dari, B setengah dari, C kurangnya dari, dan D kurang dari. Kita bahas relasi yang tepat adalah setengah dari, sebagaimana dinyatakan oleh hubungan negatif 3 merupakan setengah dari negatif 6, negatif 1 merupakan setengah dari negatif 2, 1 merupakan setengah dari 2, dan 2 merupakan setengah dari 4. Bagaimana, paham ya? Baik, kita lanjut soal ketiga. Di sini disajikan diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius adalah, untuk menjawab kita mulai dari angka 1 ini, kita tarik ke atas, ini pasangannya adalah 2, kemudian angka 2 pasangannya adalah 3, angka 3 pasangannya 1, angka 4 pasangannya 4, dan angka 5 pasangannya adalah 2. Jadi kalau ditulis jawabnya adalah 1,2, 2,3, jadi jawabnya adalah B. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk materi berikutnya kita tunggu video selanjutnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk belajar memahami bentuk penyajian relasi. Sedangkan materi berikutnya kita tunggu video selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.